sorot. Tambah Wis sering ngene iki. kayo iki mergo dhek ini prei raya video cara gawe langsung diupload. Enggak golek sing sorot ngono ya, kok lampu tembak. Ora sering kok gawe ning basecamp ngene iki kok. Sik, kurang mengisor. Yo, sip. Wis kok record. Wis. Saya jan. Kowe ngucap salam aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, keselamatan serta kelancaran sehingga malam hari ini kita masih bisa berkumpul ya Mas. Iya. Alhamdulillah. Ini gini, kita ini sekarang nih record jam 8 pada malam ini juga, mungkin nanti akan langsung diupload pada saat ini juga, karena kemarin malam itu kita berdua kebetulan sama-sama nggak bisa ekspor bersama tim, dimana saya ada urusan keluarga dan Mas Putra ada shift malam di sekolahan ya. Di sekolah Mas. Kerjaan mau ditinggalin juga susah Mas. Iya, soalnya kan sebenarnya kerjaan pokoknya Mas Putra itu adalah satpam sekolahan, dan menjadi YouTuber misteri ini adalah lantarannya ketidaksengajaan di mana Mas Putra dulunya itu penasaran dengan diantarkanlah Mas Cuka. Iya, Mas Cuka ya. Mas suka sama tim Telusur Alas. Telusur Alas itu pada waktu itu diantarkanlah ke tim Atletus, di mana dulu itu saya juga nggak mengenal Mas Putra, di mana Mas Putra tahu-tahu tim Telusur Alas itu ngontek, Mas, ini teman saya mau ikut explore, gimana, penasaran gitu. Oh ya udah, diajak aja. Tapi tujuannya gimana dulu? Kalau tujuannya mau rusuh, rese ya mohon maaf mungkin nggak bisa gitu. Soalnya kalau begitu kan nggak bisa sembarang orang. Enggak Mas, ini mau sedikit bertanya. Tanya baik. Serius apa bercanda? Ya ini serius diselingi bercanda juga Oke, kayak oke, apa. oke. Saya pengen tahu sejarahnya Mas J itu dulu gimana Mas? Sejarah apa ini? Ya, sejarah awal mulanya berdirinya Atletus dan Mas J bisa eksplor sampai kemana-mana bareng Mas Yanto, bareng Mas Re. Oh. Dulu itu awal mula kalau dari bawah banget ya. Itu saya kecil, itu memang sudah diberi apa ya, perbedaan di antara anak kecil lainnya. Dimana bayi saya waktu masih di gedung itu saya diayun ibu saya, dan di tengah malam tiba-tiba ayunan itu enteng. Saya dicarilah di sekitaran ayunan itu nggak ada, padahal masih di gedung Mas. Di tadi sekitar ayunan nggak ada, sampai bapak tuh jebol plafon, dikirain bayi itu dicuri sama orang. Pada waktu dulu itu masih banyak pencurian bayi nanti dijual lagi gitu. Iya. Sampai itu nggak ada, nggak ketemu lah kok. Nggak berselang lama tuh itu kan kunci pintu kan tertutup kunci ya, tertutup rapat dikunci. Nah terus kok kayak ada suara bayi nangis gitu, nyek nyek nyek, tapi di luar Mas, tapi pintu posisi masih terkunci. Akhirnya dibuka lah pintu, lah tiba-tiba ini bayi udah di luar meletak di Mas depan. J itu ya? Iya. Nah, kok bisa sampai luar Mas? Ya tahu juga, itu saya diceritain ibu saya. Kalau kemungkinan ya itu mungkin hal mistis, soalnya nggak mungkin bayi kok. Seorang saya masih di gedung kok nggak bisa ngapa-ngapain. Nah terus SD, saya SD itu di tempat Mbah 6 tahun, dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya biasa main sama sepantaran gitu, cewek dulu teman saya. Masuk ke rumah Mbah Buyut, dulu Mbah Buyut itu terkenal dengan galaknya Mbah Buyut. Tapi di situ karena saya masih kecil dan bandel penasaran, masuklah ke rumah Mbah Buyut. Setelah masuk ke rumah Mbah Buyut, terdengarlah suara langkah kaki masuk ke rumah Mbah Buyut juga. Tapi saya posisi sudah di dalam. Kata saya sama anak, wih, Mbah Buyut mulai, Mbah Buyut mulai. Delik, saking takutnya dulu tuh. Delik, akhirnya delik di bawah kolong kasur tuh. Akhirnya kan misalnya kasur di sini kolongnya, nah pintu kan ke situ gitu, masuk ke belakang gitu. Nah ini gitu Mbak Bu itu udah masuk ke dalam loh, udah masuk ke arah dapur tawon tuh.
Akhirnya saya buru-buru keluar dong. Ayo udah metu, kok babit nek roh malah disenani. Akhirnya keluar kita. Belum sampai pintu masuk rumah, itu ada suara lagi srek-srek sama suaranya Mbah Buyut. Ya saya ngumpet lagi di belakang pintu, tapi tak tunggu kok nggak masuk-masuk. Terus dalam pikiran saya, tadi masih mlebu Mbah Buyut. Ya terus nang jebu ya Mbah Buyut. Sing bener sing ndi. Akhirnya tak tunggu tuh sampai. Saking ketakutannya itu ya nggak mikir kalau itu setan atau apa. Pokoknya di itu rasa kita cuma takut aja kalau diomelin. Tak tunggu sampai orang-orang tuh sampai pada nyariin, jalani gitu sampai pada maghrib. Aku tuh lihat orang-orang pada nyariin di rumah sini, di dalam sini, sampai pintu dibuka. Itu bener-bener ngeliat aku, orang itu yang nyariin aku. Tapi dia nggak ngeliat aku, ngeliat dia. Tuh. Terus akhirnya kulit lu makan sama teman-teman tuh di sini rapopo, keluar dimarahin nggak apa-apa udah gitu. Udah ini maghrib. Akhirnya aku keluar dari situ, langsung pada meluk banget, pada ketakutan. Lan ngendi mau digulik sedino toran. Aku nyemburi lawang kono kuwi. Mosok nyemburi lawang. Mau kabeh dibiake ora enek kowe kok. Padahal udah dilihat ya di dalam itu tadi gitu. Nah terus kayak semakin terbiasa lihat begituan, awalnya juga takut, terbiasa. Akhirnya udah biasalah yang melihat kayak gitu. Akhirnya saya belajar lebih dalam lagi. Di situ saya lulus kuliah langsung ke Jepang 2 tahun, pulang ke Indonesia. Di mana saya 2 tahun itu Mas Rey menimba channel Abecus bersama Sukamdi Misteri dulu. Mas Rey. Iya Mas Rey, saya masih di Jepang. Nah masih bersama Sukamdi Misteri tidak lama menimba ilmu. Terus Mas Rey itu kedatangan saya dari Jepang. Dia kayak gimana ya, Rey udahlah sini tak setir. Dia kan masih labil ya, tak setir akhirnya buat konten. Akhirnya kita mendapatkan kontak atau bisa berkomunikasi dengan Mbak Nesti dulu. Mbak Nesti Indigo itu. Ya, Mbak Nesti Indigo. Akhirnya kita collab di sana, di mana saya itu masih ada rasa takut dengan Mas Rey itu, dengan sosok-sosok yang ditemui oleh Mbak Nesti. Akhirnya di situ saya collab berapa hari dulu? Sekitar 4 hari atau 5 hari. Akhirnya habis selesai dengan Mbak Nesti, akhirnya saya gali lagi ilmu saya lebih rajin lagi tirakat gitu, langsung menimba ilmu kayak gitu. Ya jadilah seperti ini. Nah untuk ketemu sama Mas Yanto, dulu tuh Mas Yanto adalah hatersnya Mbak Nesti malah. Mas Yanto itu sebelum kenal saya Mas Yanto itu malah sudah melihat ke Mbak Nesti. Pembuktian lah di situ, Mas Yanto nggak percaya. Akhirnya di situ Mas Yanto dapat batunya, dapat akibatnya karena nggak percaya dengan hal yang begituan. Balik ke Jakarta dulu, dia menjadi ojek online. Jadi ojek online di Jakarta, pulang ke kampung. Akhirnya tetap menjadi ojek online di kampung. Ketemu saya habis explore, saya lihat tukang ojek kok boncengin kuntilanak. Tak panggil, mas berhenti gitu. Nah itu Pak malah ngebut Mas Yanto tuh. Saya nggak tahu kalau itu Mas Yanto ya, dulu nggak kenal. Malah ngebut, dimana Mas Yanto itu dulu ngakunya, saya kira kemarin kamu begal mas, sampai ini begal. Enggak, saya mau sih tahu sampai itu kemarin boncengin kuntilanak di mana. Oh ya kebetulan setelah itu tuh dia cerita, setelah sampai rumah tuh anak istrinya nangis, kayak ketakutan gitu. Kayak ketakutan melihat Mas Yanto, padahal sebenarnya bukan dia takut, bukan karena Mas Yanto, karena mereka tuh diikutin karena ada yang sosok itu yang tadi bonceng tadi berarti. Di mana sosok itu adalah kiriman dari teman se-ojek online-nya, di mana teman itu merasa iri oleh Mas Yanto karena orderan Mas Yanto itu selalu ramai. Akhirnya temannya Mas Yanto ini datang ke dukun. Dia main curang. Datang ke dukun, ayo ini kita buat gimana yang namanya Yanto itu sepi orderannya. Tapi di situ nggak dibuat sepi orderannya tetap rame. Tapi Mas Yanto setelah menjemput si customer itu, customer langsung nge-cancel karena apa? Karena Mas Yanto udah boncengin kuntilanak.
jadi takut. Nah, di situ akhirnya saya buanglah santet-santet ilmu kiriman dari dukun tersebut. Dan Mas Yanto, saya melihat Mas Yanto dan ceritanya di mana dia kredit motor sampai ditarik leasing lagi, akhirnya ya wis lah timbangi gimana ya, nganggur mending ikut saya aja Mas Yanto. Untuk masalah penghasilan ya saya nggak menjamin, itu hanya Allah yang tahu rezeki kedepannya nanti. Akhirnya Mas Yanto setuju, dan di situ kita membangun bareng-bareng lagi, di mana sekarang muncullah JRY, di mana Abecus dan JRY berkembang di sana. Ngeri juga ya Mas ya, berarti Iya. perjalanan Ketemu dengan telusur alas, di mana dulu telusur alas itu kontennya adalah mancing. Dia itu kayak mancing, pokoknya melibatkan habitat alam. suka mancing, suka gitu. Ya, pokoknya habitat alam semuanya tuh dia terabas di sana. Salah satu personil telusur alas itu telusur alas itu kesurupan di lokasi syutingnya dia. Dimana pas pada waktu itu juga Abecus lagi syuting menjenguk atau menengok Tinggir, dimana Tinggir itu adalah manusia hutan atau bisa dibilang manusia ajaib ya. Saya juga nggak tahu. Itu tim telusur alas tuh teriak-teriak, tolong, pokoknya gaduh lah di sana. Kita mendengar di sana, Mas itu ada apa? Kita deketin. Akhirnya di situ adalah tim telusur alas, di mana dia sudah mempunyai channelnya itu memancing dan sebagainya. Saya sembuhkan salah satu tim telusur alas, yaitu Mas Suka dulu yang kesurupan. Mas Suka, Karena Mas Suka itu kencing sembarangan. ngaco sampai sekarang juga masih ngaco. Mungkin. Iya, kencing di mana-mana, wes ngawur pokoknya. Di mana kebetulan yang dikencing kepala kuntilanak kan. Lah yoret berabe. Akhirnya di situ saya yang minta maaf perantara. Nah, saya minta maaf, akhirnya di situ tim telusur alas kayak apa ya, berhutang budi, akhirnya dia sowan ke base camp. Sowan ke base camp, belajarlah sama kita, semua itu belajar bareng. Tim telusur alas bisa mengendalikan seperti itu dan mendapat hidayah juga. Akhirnya tim telusur alas berubah menjadi channel misteri. Setelah itu tim telusur alas tidak lama, semenjak apa tuh akunnya tuh kayak bermasalah gitu Mas, tidak dapat dimonetisasi atau apa gitu. Mas Gendon dan Mas Putra siapa? Mas Tri. Mas Gendon dan Mas Tri pergi merantau ke Jepara. Mungkin sampai saat ini dia berdagang bakso di sana. Mungkin yang di sekitar Jepara boleh dicari kontak atau media sosialnya Mas Tri atau Mas Gendon, nanti jajan di sana. Tinggallah Mas Suka sendiri di rumah, nggak ngapa-ngapain, hanya bantuin orang tua kayak apa, jemur gabah ke sawah, ngangkati kayu, iki kui gitu. Akhirnya di situ Mas Yanto punya ide, Mas Suka kok kasihan ya kayak gitu. Ayo kita ini aja, kita bantu buka channel baru untuk Mas Suka, kita jadi tim. Oh ya sudah, kalau tim Abecus sebenarnya personilnya 3. Tapi karena kesulitan kalian semua, Mas Putra dan Mas Suka, ya sudah, ayo kita main bareng, kita explore bareng, kita cari demit-demit bareng di lokasi gitu. Sampai sekarang lah Jadi terbentuk seperti ini ya. terbentuk seperti ini di antara Abecus, JRY, Ray Junior, Suka Misteri dan Putra Misteri. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik ya Mas ya. Oh iya, lupa. Dan tidak berselang lama saya kenal dengan tim telusur alas, saya sowan ke tempat Mas Ganang. Oh, Purwokerto ya, Purwokerto. Saya sowan ke tempat Mas Ganang, di mana sebelumnya itu Mas Ganang mempunyai acara di Taman Mini. Saya datang ke sana dan saya cerita banyak tentang Mas Ganang, sama tentang saya ke Mas Ganang. Akhirnya Mas Ganang di sana cerita banyak sama saya. Selesai dari Taman Mini, akhirnya kita bisa sowan ke sana pada waktu itu. Dan pada waktu itu kita nggak berharap atau apa, kita bisa collab atau enggak, yang penting silaturahmi aja. Tapi pas buka pintu kok Mas Ganang tuh langsung, tim Abecus ya, langsung mengenali saya. Alhamdulillah, sebuah kehormatan yang sangat besar itu bagi saya. Mas Ganang bisa mengenal saya. masih ingat berarti Mas. Iya. Ya
ya lebih banyak lagi ilmu yang saya dapat dari Mas Ganang pada waktu itu, dimana sosok-sosok yang ditemui Mas Ganang itu sangat luar biasa energinya, itu udah bukan main-main lagi. Nah ini Mas Putra gimana setelah kenal dan mendalami dunia seperti ini, atau ada kegelisahan atau gimana? Ya alhamdulillah saya malah terbantu dengan adanya seperti ini Mas. Dalam segi waktu, dalam kerjaan, kan di sana juga jaga malam tempatnya ngeri juga Mas. oh iya ya, Sebelumnya itu saya kalau dengar suara-suara itu udah tinggal turun lah gitu. Nah, sekarang ini gak parah nih Mas. malah nih, malah kono sing turu malah nih. Kono sing turu mungkin ya. Murid nang kamera parah nih saya. Biyen tenang Mas, wah wedi. Oh, kopi ini mateng biasa. Bulekku sing gawe kopi. Nah, yang di sini tuh saya tinggal bersama Simba, Pak Lek, Bulek, sama anaknya dua anaknya cewek semua. warga masih di Bekasi gitu. Masih di Bekasi, cuman sebentar lagi kemungkinan pulang ke kampung karena apa ya, kalau Jawa itu mendak Oh kayak mendak simbah yang udah meninggal gitu. Kayak acara yasinan gitu. Mungkin saya cerita selengkap ini hanya di channel Mas Putra ini, dari asal usul saya dari bayi sampai sekarang. Iya, ini di channel Mas Putra nih, eksklusif hanya di channel Mas Putra. premium. Pertalite Premium udah jarang sekarang. Ini demo Mas Yanto sama Mas Ray nggak kelihatan ya? Belum. Mas Ray kayaknya mandi. Mas Yanto Tadi masih kelihatan. bunyi ini airnya. Paling Mas Yanto tuh nanti jam segini ya, anaknya belum tidur, paling sekitar jam 10, jam 11 untuk jam 11. baru merapat. Nanti jam 12 kita berangkat. Nah, tutup dulu. Iya, udah terserah Mas Putra. Ini aja Mas. Lihat kok saya yang tutup. Ya, Mas Putra. Saya yang baik, terima kasih atas penjelasan gimana sejarahnya Mas J dan Mas Yanto, Mas Ray tadi Mas. Dan dari sini saya juga bisa mengambil segi positifnya. Dan alhamdulillah sekarang juga saya bisa bergabung di tim sini. Alhamdulillah, semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Amin. Beri kelancaran dan kesehatan ya Mas ya. Amin. Ya udah, sampai di sini dulu. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.